adik-adik semua, selamat pagi, kita ketemu lagi. Apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa. Yuk adik-adik, sambil berdiri kita bernyanyi dengan penuh sukacita. Kita datang memuji Tuhan dengan bernyanyi Ku Masuki Gerbangnya. Kakak Alef. Adik-adik, kita yakin dan percaya Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus. Dia senang kakak, adik-adik, mama dan papa semuanya ada di sini. Salam juga. Adik-adik, siapa yang tahu pelangi? Itu loh yang banyak warnanya dan bentuknya melengkung seperti ini. Ada yang tahu nggak ada berapa warna pelangi? Iya, ada 7. Ada apa aja ya? Ada merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Selain pelangi, adik-adik tahu sungai tidak? Sungai itu adalah air yang mengalir sangat panjang. Keren sekali ya. Nah, adik-adik tahu nggak siapa yang menciptakan pelangi dan sungai? Betul banget, yang menciptakan pelangi dan sungai adalah Tuhan Allah kita. Nah, selain pelangi dan sungai, masih banyak hal-hal luar biasa lainnya yang bisa Tuhan kita lakukan. Karena Dia adalah Allah yang berkuasa. Seperti kata Mazmur 77 ayat 15, Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa. Sekali lagi ya adik-adik, Mazmur 77 ayat 15. Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa. Yuk adik-adik, kita kakak aja berdiri lagi, kita nyanyikan Allahku besar. Silakan kakak Alef. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Adik-adik, kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Sebelum kita mendengarkan cerita, mari kita berdoa. Tuhan, kami senang sekali boleh beribadah pada hari ini. Mohon ampuni kami jika kami sering melakukan kesalahan. Kami bersukacita karena Tuhan Yesus senantiasa menyertai kami. Kami siap untuk mendengarkan cerita Alkitab
Sertai kami agar kami dapat mendengarkan cerita dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami datang berdoa. Amin. Adik-adik, siapa yang ingat cerita minggu lalu? Cerita minggu lalu mengenai Yosua dipersiapkan. Yosua dipersiapkan untuk menggantikan Musa untuk memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Yosua telah dipilih dan ditetapkan oleh Tuhan untuk menggantikan Musa untuk memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Tuhan berjanji kepada Yosua akan menolong dan menyertai Yosua. Bangsa Israel pun berjanji akan mendengarkan perkataan Yosua. Maka Yosua pun segera memulai tugasnya. Yosua mengirim 2 orang pengintai untuk pergi melihat keadaan kota Yeriko. Kedua orang itu pun berangkat dan tiba di penginapan seorang perempuan yang bernama Rahab. Akan tetapi, kedatangan mereka diketahui oleh orang Kanaan. Dan mereka hampir ketangkap. Tetapi Tuhan memakai Rahab untuk menolong mereka. Dan meloloskan mereka dengan tali melalui jendela. Sehingga kedua orang tersebut dapat lolos dan kembali kepada Yosua melaporkan apa yang mereka lihat dan alami. Bahkan dengan yakin mereka mengatakan kepada Yosua bahwa Tuhan akan menyerahkan negeri ini kepada bangsa Israel. Keesokan harinya, Yosua dan semua orang Israel berangkat dari tempat mereka dan mereka sampai di tepi sungai Yordan. Tinggallah mereka berkemah di situ sebelum menyeberang. 3 hari kemudian, mereka mulai dipersiapkan untuk menyeberang sungai Yordan. Yosua memberi perintah sesuai perintah Tuhan. Para imam akan berjalan di depan mengangkat tabut perjanjian yang berisi 10 perintah Tuhan. Dan rombongan yang lain mengikuti dari belakang. Pada saat para imam yang membawa tabut perjanjian itu menginjakkan kakinya ke dalam sungai, maka air sungai Yordan terbelah 2, sehingga bagian tengahnya menjadi kering dan bangsa Israel dapat menyeberang dengan selamat. Sungguh luar biasa pertolongan Tuhan. Tuhan berkuasa atas sungai Yordan. Tuhan berkuasa atas seluruh alam semesta. Setelah semua orang Israel selesai menyeberang, Tuhan berfirman kepada Yosua agar memilih 12 orang, mewakili 12 suku Israel. Setiap orang agar mengambil 1 batu dari sungai Yordan dan membawanya ke seberang. Yosua juga mendirikan 12 batu di tengah-tengah sungai Yordan itu sebagai peringatan bahwa Tuhan telah menolong bangsa Israel menyeberang sungai Yordan. Setelah semua telah dilakukan sesuai dengan perintah Tuhan, maka Tuhan berfirman kepada Yosua, "Perintahkanlah para imam itu keluar dari sungai." Ketika para imam itu keluar dari sungai, pada saat itu juga air sungai Yordan menyatu kembali dan mengalir seperti biasa. Mereka semua bersyukur atas pertolongan Tuhan. Ke-12 batu yang diambil dari sungai Yordan tadi didirikan oleh Yosua di pinggir sungai Yordan, yaitu di Gilgal,
sehingga mereka terus mengingat perbuatan Tuhan yang maha besar, mengingat perbuatan Tuhan yang maha kuasa. Demikian cerita kita pada minggu ini. Nah, adik-adik, kita akan membaca Alkitab. Yang pertama, Yosua 4 ayat 11 dan Yosua 3 ayat 13. Nah, adik-adik boleh buka Alkitabnya ya, yang sudah bisa membaca. Dan teman kita, Aaron dan Alo akan membacakan Alkitab buat kita. Yosua 4 ayat 11. Ketika seluruh bangsa itu selesai menyeberang, maka menyeberanglah tabut Tuhan itu serta para imam di depan mata bangsa itu. Amin. 3 ayat 13. Segera sesudah kaki para imam berangkat Tuhan, bangsa bumi berhenti di dalam air sungai Yordan. Maka air sungai Yordan itu akan terputus, yang turun dari ulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Adik-adik, sekarang kita persiapkan persembahan kita ya. Sekarang kita mau memberikan persembahan kita seperti yang dikatakan 1 Tawarik 29 ayat 13. Sekarang ya Allah kami ucapkan syukur kepadamu dan kami memuji namamu yang agung. Yuk kita memberikan persembahan kita sambil menyanyikan, ku nyanyikan kasih setia Tuhan. Musik. Adik-adik, hari ini ayat hafalan kita terambil dari Mazmur 77 ayat 15. Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasamu di antara bangsa-bangsa. Sekali lagi adik-adik, Mazmur 77 ayat 15. Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasamu di antara bangsa-bangsa. Adik-adik, mari kita berdoa syafaat dan berdoa buat persembahan kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan cerita Alkitab. Kami percaya Tuhan selalu menolong dan menjaga kami. Persembahan syukur sudah kami berikan. Terimalah ya Tuhan. Tuhan berkati orang tua kami, guru-guru kami di sekolah, dan guru-guru kami di sekolah minggu. Kami percaya Tuhan menolong kami sepanjang hari ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu,
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaslah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sudah dengar semua kan cerita hari ini tentang perbuatan Tuhan yang sangat ajaib kepada bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan tanpa perahu dan tidak basah sedikit pun. Yosua mengatakan dalam kitab Yosua 3 pasal 5 bahwa adik-adik, kakak, dan kita semua juga bisa melihat perbuatan ajaib Tuhan, bahkan bisa mengalaminya, asalkan kita setia dan taat pada Tuhan. Siapa yang mau taat dan percaya sama Tuhan? Pasti semuanya. Adik-adik pasti mau, mama dan papa juga mau, kakak juga mau. Mari kita berdiri dan kita menyanyikan lagu Trust and Obey. Adik-adik, tetap berdiri, kita mau terima berkat Tuhan. Tuhan melihat engkau. Amin. Tuhan menjaga engkau. Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah mau selesai. Sekarang kita mau menyanyikan lagu penutup.
Adik-adik semua berdiri ya. Ayo, siapa yang belum berdiri? Ayo semua berdiri ya. Ayo semua berdiri. Oke, kita berdiri semua. Kita mau menyanyikan lagu Oh Berkati Kami. Kakak Alef. Adik-adik, demikianlah ibadah kita pada hari ini. Tuhan memberkati adik-adik semua. Semoga semua tetap sehat, tinggal di rumah, tetap belajar dengan semangat. Kalau keluar rumah jangan lupa pakai masker, rajin cuci tangan, istirahat cukup, jangan terlalu banyak main gamenya. Dan kakak-kakak di sini semua, kakak Foni, kakak Deborah, kakak Lea, juga kakak Alef mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Shalom. Aktivitas hari ini yaitu membuat tugu atau monumen batu yang mengingatkan adik-adik peristiwa di mana Tuhan menghentikan air sungai Yordan agar dapat diseberangi bangsa Israel. Bahan yang dibutuhkan 12 batu atau gambar 12 batu, 1 lembar kertas putih ukuran A4 atau buku gambar, kertas berwarna hijau dan biru, krayon atau pensil warna, lem, dan gunting. Cara membuatnya, yang pertama, kumpulkan 12 batu di sekitar rumah adik-adik, atau gambarlah bentuk batu pada selembar kertas, lalu digunting satu-satu. Kemudian, gunting pinggiran kertas warna biru dan hijau bentuk gelombang atau miring, lalu tempelkan pada kertas putih atau pada buku gambar. Yang biru itu adalah sungai dan yang hijau adalah rumput. Setelah itu, tempellah 12 batu berbentuk segitiga di bagian rumput. Bagi adik-adik kelas kecil, batunya dapat ditulisin nama 12 suku bangsa Israel. Bagi adik-adik kelas balita, dapat dituliskan angka 1 sampai 12 di tempat di mana batu akan ditempelkan. Kemudian, adik-adik yang balita menempelkan gambar batu pada angka-angka tersebut. Jadi, bisa sambil belajar berhitung ya, Ma. Oh iya, jangan lupa tuliskan atau tempelkan ayat hafalan yang disebutkan Kakak Lea dalam ibadah tadi. Masih ingat kan ayat hafalannya? Nah, adik-adik bisa mulai mengumpulkan batu nanti sore atau besok pagi setelah aktivitas sekolah. Mengumpulkan batu menyenangkan loh di sekitar rumah kita. Boleh ditemani mama, kakak, papa, atau mbak. Nah, selamat berkarya adik-adik.